Nah, kita langsung mulai saja untuk pembicara kedua. Ini ada sejawat saya juga, teman saya, Dr. Nur Anindawati, SPBP RE. Beliau kelahiran Jakarta 3 Mei 1982. Lulus Fakultas Kedokteran dari Universitas Trisakti tahun 2007 dan lulus bedah plastik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2014. Saat ini beliau bekerja di RSAU Esnawan Antakrisa Halim Perdana Kusuma di The Clinic Philosophy dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Beliau saat ini merupakan salah satu anggota dari INAPRAS dan juga Asian Association of Hair Restoration Surgeon. Ini merupakan salah satu topik yang menarik juga karena mungkin saat ini lagi banyak ya public figure yang melakukan hair transplant. Jadi mungkin tanpa membuang waktu lebih lama, kepada Dr. Nur Anindawati saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di kesempatan kali ini kita akan diskusi tentang hair transplant. Karena makin kesini saya makin senang sebenarnya, karena makin dikenal yang namanya hair transplant ini. Oke, nah kalau dari definisinya, sebenarnya hair transplant adalah prosedur yang digunakan untuk mengatasi kebotakan atau hair loss. Nah, bahkan di definisi yang saya ambil dari Farlek Medical Dictionary, dia masih menggunakan tiny patch of scalp that remove, jadi diambil satu bagian dari kepala, dipindahkan ke bagian yang membutuhkan. Padahal sesuai dengan teknologi yang makin berkembang, nanti ada perubahan, bukan tiny patch of scalp lagi, tapi adalah follicle unit. Oke, jadi kenapa sih orang tiba-tiba terpikir ada treatment namanya hair restorations? Ini sebenarnya dulu dari tahun 39, Dr. Okuda pernah mentreatment pasien luka bakar sebenarnya, yang bagian scalp kepalanya itu rusak, dan dia menggunakan kulit yang ada rambutnya untuk menggraftingnya. Nah, sejak saat itu dia mulai mengerjakan hal tersebut dengan yang tadi patch of scalp. Jadi dia memindahkan berupa pulau, tapi tentunya ini akan menimbulkan suatu komplikasi yang unnatural, tidak natural, tidak terlihat alami. Lalu selanjutnya Dr. Tamura dia mulai berpikir bagaimana kalau kita bagi-bagi menjadi lebih kecil lagi, yang disebut namanya nanti makin kecil lagi follicle unit. Nah, pada tahun 43 Dr. Tamura berhasil tuh dia mengecilkan ukuran dari si graft tadi, tapi tetap masih menimbulkan patchy kayak pulau, seperti pulau yang masih tidak natural. Nah, baru setelah tahun 50, Dr. Limer ini dia membagi eranya. Nah, yang terkenal sebagai bapak hair transplant itu sebenarnya adalah Norman Orentreich. Namun sebenarnya Norman Orentreich ini menggunakan teknik yang hampir sama dari Dr. Okuda tadi, cuman dia mengecilkan si graft itu menjadi lebih kecil lagi. Tapi itu masih dianggap tidak natural karena satu pulaunya itu masih terlalu besar. Nah, hingga tahun 80 lah disebut namanya micrografting atau mini graft dengan follicle unit yang hanya berisi 1 sampai 4 rambut. Nah, sebenarnya follicle unit itu apa sih? Nah,
Jadi follicle unit itu dia adalah satu, saya menyebutnya adalah satu pot yang berisi rambut yang isinya bisa 1 sampai 4. Dan biasanya ada juga vellus hair. Vellus adalah rambut yang muda atau rambut bayi, rambut yang masih halus-halus. Dan dia ada sebaceous lobulusnya dan ada erector pili muscle-nya. Nah, satu unit inilah yang nanti akan dipindahkan untuk ditanam ke tempat yang membutuhkan. Nah, karena mungkin beberapa waktu yang lalu hair transplant masih kurang terkenal atau kurang banyak didengar, mungkin karena mereka belum banyak terpapar. Nah, karena sekarang ini kesempatannya bagus, di mana ada dokter-dokter umum dan sebagainya, kalau mereka bertanya dan sebagainya, ini adalah kesempatan bagus untuk memberikan penjelasan yang baik. Dan nantinya dokter juga tahu untuk merujuk ke bagian yang mana. Nah, ini adalah hair follicle yang tadi saya katakan. Jadi follicle unit adalah ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi sebenarnya kegunaannya apa sih? Nah, untuk membuat rambut yang tampak natural, ternyata diperlukan kemiripan atau similarity yang sangat hampir mendekati normal dengan rambut kita. Kemiripan itu seperti apa sih? Karena ternyata layer dari rambut itu berbeda-beda. Layer paling depan itu biasanya adalah menggunakan single follicle atau single graft yang satu-satu, follicle unit yang satu-satu. Makin ke tengah, dia akan makin banyak, yaitu makin bercabang. Jadi 2, 3, 4 itu untuk di bagian belakang. Nah, itulah yang membuat rambut terlihat natural atau tidak, itu salah satunya adalah dengan pemasangan yang tepat dan juga pemilihan follicle yang tepat. Nah, seperti ini anatomi rambut sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah yang jelas yang perlu kita ketahui kenapa kita perlu tahu seperti ini? Karena kalau kita mengambil follicle-nya, kalau kepotong, kalau kita tidak tahu ini, kita nggak akan tahu kalau itu kepotong. Jadi begitu diambil, oh ini bagus, pasang saja. Nah itu akan menghasilkan otomatis hasilnya tidak akan sebaik yang diperkirakan. Nah, untuk pasien yang pertama kali datang, dia pasti akan bertanya kenapa rambutnya rontok. Nah, itulah kesempatan yang tepat untuk dokter-dokter umum menjelaskan kepada mereka apakah rontok ini normal ataukah rontok yang abnormal. Karena pada setiap siklus dari pertumbuhan rambut itu memang ada yang namanya rontok, shedding. Nah, tapi harus dibedakan mana yang normal, mana yang tidak. Kalau yang normal, sebanyak apapun yang rontok, pasti akan ada yang tumbuh kembali. Karena kalau tidak ada yang rontok, tidak akan ada yang tumbuh. Kenapa? Satu follicle rambut itu ibaratnya pot. Nah, pot di kepala kita ini, jumlahnya kalau normal itu akan tetap dari lahir sampai meninggal. Nah, kalau dia tumbuh terus, otomatis tidak ada regenerasi. Nah, untuk ada regenerasi yang sekarang ada atau yang sekarang tumbuh, dia harus shedding dulu, harus rontok dulu untuk memungkinkan yang selanjutnya tumbuh. Dan biasanya kalau kita melakukan treatment, itu sebabnya kalau kita melakukan treatment, kita tidak bisa melihat hasilnya secara instan, karena kita akan biasanya melihat hasil yang setelah rambutnya rontok dan tumbuh. Rambut yang tumbuh itulah yang biasanya memperlihatkan hasil yang baik atau tidak. Seperti itu. Nah, abnormal hair loss, jadi yang namanya alopecia itu adalah abnormal hair loss, yang sebutannya abnormal hair loss adalah alopecia. Alopecia seperti apakah? Nah, karena kebanyakan orang kalau datang pokoknya saya mau hair transplant, padahal tidak semua kondisi bisa di hair transplant atau tidak perlu di hair transplant. Jadi yang penting sebenarnya adalah menegakkan diagnosa dulu. Nah, kebanyakan hair transplant yang ada di masyarakat adalah karena androgenik alopecia atau alopecia areata. Nah, androgenik alopecia inilah yang biasanya erat hubungannya dengan hair transplant. Kenapa? Karena alopecia androgenik ini dia berjalan selamanya, jadi progresif.
tidak ada kata berhenti. Jadi ini mirip sama kayak seperti diabetes, hipertensi ibaratnya. Tidak ada obat yang menyelesaikan atau tidak ada obat yang menyembuhkan penyakit ini, karena penyakit ini akan berjalan terus selamanya. Nah, dan bisa timbul dari remaja sampai 50 tahun. Yang karakteristiknya adalah, yang bisa kita lihat adalah dia ada huruf seperti huruf M, atau disebut horseshoe shape fringe. Nah, sedangkan kalau untuk wanita biasanya di bagian tengah. Di bagian tengah, dan dia thinningnya ke kanan dan ke kiri. Seperti itu. Nah, untuk pembagiannya biasanya kita bisa pakai Norwood scale. Nah, ini bisa juga untuk dipakai untuk menghitung secara cepat kebutuhan dari graf yang akan ditanami. Nah, perlu diperhatikan satu hal di sini. Kalau kita menanam hair transplant, kita tidak menambah jumlah rambut. Kita hanya meratakan jumlah rambut. Jadi kalau misalnya donor Anda sudah sangat sedikit, tidak ada gunanya untuk ditanam. Karena itu sama aja ibaratnya menggali lubang dengan menutup lubang. Nah, jadi kita harus bijak-bijak untuk menentukan. Karena donor yang ada itu adalah satu-satunya modal Anda untuk menutup bagian yang lain. Tapi jangan sampai saat Anda menutup bagian lain penuh, bagian yang Anda pakai untuk menutup tiba-tiba jadi kosong. Nah, androgenik alopecia ini berhubungan dengan DHT atau dihidrotestosteron. Nah, dihidrotestosteron ini berhubungan dengan reseptor yang ada di hair follicle. Jadi bukan karena si hormon ini terlalu banyak dalam tubuh atau terlalu sedikit dalam tubuh, tapi karena reseptornya ini yang ibaratnya salah translate dari si hormon dihidrotestosteron tersebut, sehingga folikelnya menjadi mengecil. Nah, folikel yang mengecil ini sama kayak otot dan sebagainya. Dia akan jadi atrofi dan non-fungsi. Kalau sudah atrofi, sudah non-fungsi, tidak ada yang bisa dilakukan. Ibaratnya sudah hilang. Karena kalau sudah atrofi dan non-fungsi, sampai saat ini treatment apapun tidak akan membuahkan hasil. Satu-satunya adalah diganti folikelnya, yaitu dengan hair transplant tersebut. Nah, ini androgenetic alopecia yang kalau misalnya kita bisa lihat adalah miniaturizations hair transplant. Nah, tapi apakah pasien dengan androgenetic alopecia hanya di hair transplant tanpa di treatment? Ini banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Berarti kalau sudah di hair transplant nggak perlu di treatment lagi dong, dok? Nah, kenapa androgenetic alopecia ini masih perlu di treatment, masih perlu pengobatan? Karena yang ditanam adalah area yang sudah hilang, tapi sisanya akan tetap mengalami miniaturisasi. Sisanya rambut itu harus dipertahankan dengan obat tersebut. Nah, obat yang di-approve oleh WHO, oleh Food and Drug Organization itu hanya minoxidil dan finasteride. Nah, ibaratnya kalau Anda sudah memakai obat ini, jadi obat ini sebenarnya tidak menyembuhkan, dia hanya men-stop proses dari kebotakan tersebut. Itu sebabnya kalau misalnya obatnya di-stop, kebotakan akan mulai lagi, karena kan progresif selamanya. Yang tadi saya bilang itulah, obat-obatan ini dipakai juga untuk pengobatan jangka panjang, seumur hidup. Nah, kalau Anda sudah memakai obat tersebut, proses miniaturisasi sudah dihentikan, baru Anda mau pakai serum, mau pakai treatment apapun, laser, PRP, dan sebagainya, itu baru berefek. Tapi kalau tidak ada yang namanya penghentian dari si proses kebotakan tersebut, ibaratnya kosong-kosong, sia-sia. Oke, next. Nah, satu lagi adalah alopecia areata. Nah, kalau alopecia areata, yang spesifik adalah dia seperti pitak. Pitaknya jelas bentuknya bulat.
Nah, dan bulatan ini bisa sebesar jarum pentul sampai antara alopecia areata dan alopecia androgenik. Karena alopecia areata ini hubungannya dengan imun. Nah, alopecia areata ini adalah penyakit yang hilang timbul sesuai dengan keadaan imunitas tubuh. Jadi sebenarnya alopecia areata ini tidak diindikasi untuk dilakukan hair transplant. Kenapa? Karena area yang kosong ini dia akan tumbuh sendiri dalam waktu 3-4 bulan, kecuali Anda mengalami alopecia areata yang berhubungan dengan penyakit lain, penyakit degeneratif, lupus, dan sebagainya. Nah, kalau kita tanam di sini, ibaratnya kita tutup nih, suatu saat dia bisa muncul kembali di tempat yang sama, bisa bolong lagi, atau di tempat yang berbeda, dengan ukuran yang sama atau ukuran yang lebih besar. Jadi ibaratnya ini benar-benar definisi dari tutup lubang gali lubang. Jadi ibaratnya tidak akan menyelesaikan permasalahan dengan di hair transplant, karena dia akan timbul kembali. Dan dia adalah penyakit yang self-limiting disease, jadi dia akan tumbuh kembali rambutnya apabila inflamasinya rendah dan imunnya membaik. Nah, yang perlu diperhatikan itu recurrence, seperti itu. Oke, jadi treatment alopecia areata karena dia berhubungan dengan imun, treatmentnya kurang lebih adalah kortikosteroid. Nah, treatment-treatment yang berhubungan dengan obat-obatan seperti siklosporin dan sebagainya ini untuk alopecia areata yang ada hubungannya dengan penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit kanker dan sebagainya. Nah, untuk pemberian kortikosteroid pun ada patokannya. Kenapa? Karena kortikosteroid yang dipakai terlalu berlebihan, terlalu banyak dan terlalu sering akan timbul masalah baru, yaitu kulit kepalanya akan dekok. Itu yang akan perlu kita hindari. Oke. Nah, sekarang hair transplant ada 3 teknik satu alur kulit beserta rambut yang nantinya akan dijahit kembali, dan ada juga yang namanya FUE atau follicle unit extractions. Jadi kita mengambil satu, dan yang terbaru adalah ARTAS dengan robotic hair transplant. Jadi semua tindakan pengambilan dan implanting itu nanti dikerjakan oleh robot. Nah, inti dari hair transplant sebenarnya adalah terbagi menjadi planning, prosedurnya. Planning yang penting adalah consultation. Kenapa? Karena pasien kadang karena kurang informasi, karena kurangnya masukan-masukan dan sebagainya, ekspektasinya dia jadi tidak sesuai dengan apa yang ada. Ibaratnya kalau pasien yang datang rambutnya hanya tinggal satu garis atau tinggal bagian belakangnya saja, sebagian besar rambutnya sudah tidak ada, tidak akan menutup kemungkinan dia masih berharap saya ingin rambut saya lebat seperti awal. Sedangkan itu tidak mungkin. Karena sama aja bohong. Kita akan memindahkan semua bagian kepala, bagian belakang ke depan. Sedangkan bagian belakang juga membutuhkan rambut. Nah, itulah sebabnya kita perlu memastikan dulu dia mengerti dan mempunyai visi yang sama dengan dokter. Nah, yang kita tidak perlu sebenarnya terlalu banyak ibaratnya promosi yang berlebihan, karena dengan hasil yang baik itu sudah akan menjadi promosi yang terbaik. Nah, bagaimana membuat pasien senang dengan hasil yang ibaratnya membuat dia puas? Nah, nanti ada cara pengerjaannya. Nah, yang jelas adalah kita harus memastikan dulu dia mengerti kondisinya. Kondisi di mana kondisi tubuh dia dengan alopecia androgenik ini adalah penyakit yang berjalan selamanya atau progresif. Jadi, kalau misalnya tanam pun, kalau dia tidak memakai obat, jadi kalau kita menanam, kita akan membuat suatu area itu tampak penuh dengan rambut baru yang kita tanam di antara rambut-rambut yang lain. Tapi kita harus ingat, ini ada rambut lain yang juga berkontribusi untuk membuat rambutnya tampak lebat. Kalau kita tidak pakai obat, rambut yang tadi sisanya tidak kita tanam, otomatis dia akan hilang dan menyisakan area dengan hanya rambut kita. Otomatis tidak terpenuhi juga kebutuhan dia untuk tampak penuh. Karena yang tadinya satu rambut yang ada
ditambah rambut yang ditanam, kita berharap 2, 1 tambah 1 jadi 2, tapi rambut yang tadinya ada hilang, otomatis jadi 1 lagi. Seperti itu. Jadi perlu perhatikan dan perlu bijak dalam menentukan. Nah, dan kita juga perlu melihat kemajuannya, progresnya. Seperti itu. Nah, itu sebab kita perlu informed consent yang baik. Kita perlu pasien benar-benar mengerti. Ibaratnya karena akhir ini saya mulai mendengar dan mulai ibaratnya mulai mendapat masukan kalau misalnya diagnosa dan sebagainya itu hanya ditentukan dengan waktu yang cepat. Jangan luangkan waktu untuk bicara dengan pasien, karena kalau pasien tidak dijelaskan dengan baik dan benar, dia akan mengharapkan sesuatu yang tidak akan ada atau tidak akan dia dapatkan. Seperti itu. Nah, dan satu lagi, untuk hair transplant, begitu kita menanam, 2 minggu setelah kita menanam, rambut yang kita tanam ini akan rontok. Karena yang kita harapkan bukan rambut yang kita bawa, tapi adalah potnya tadi, yang tadi saya bilang, folikelnya. Nanti folikel ini akan tumbuh sendiri rambutnya. Nah, sedangkan rambut ini baru akan tumbuh adalah 3 bulan, 3-4 bulan, karena berbeda tiap orang, tiap pasien. Nah, rambut yang baru tumbuh, vellus hair, itu adalah rambut bayi. Jadi, pasien kadang menginginkan hasil yang instan. Oh, saya nggak mau di-treatment, Dok. Hair transplant aja biar langsung lebat. Justru hair transplant itu perlu waktu, karena kita benar-benar menanam, seperti menanam padi. Kita mengharapkan panen adalah 1 tahun. Nah, rambut yang bisa dilihat secara optimal adalah 1 tahun. Perkembangannya biasanya kita lihat adalah 6 bulan sampai 1 tahun. Seperti itu. Dan kita juga harus menjelaskan dengan jelas prosesnya yang tadi, 2 minggu, 3 bulan, dan sebagainya. Karena pasien akan demand, pasti menginginkan hasilnya kok belum kelihatan, Dok, kok belum kelihatan, seperti itu. Nah, untuk hairline design. Nah, hairline design ini sebenarnya beda-beda tiap ras. Karena untuk orang dengan dari Eropa dan bagian Caucasian dan sebagainya, dia cenderung wajahnya panjang. Untuk wajahnya panjang, dia biasanya membuat hairline berbentuk M. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh membuat hairline yang bentuk lain, itu akan tampak tidak natural. Sedangkan kalau untuk orang Asia dan Asia Tenggara dan sebagainya, dia cenderung bentuk wajahnya adalah bulat. Bentuk wajah bulat, dia lebih lurus, atau ibaratnya melengkung, tapi tidak berbentuk M, seperti itu. Nah, kemunduran rambut itu bisa ditentukan dengan cara mengukur. Nah, rambut yang normal, hairline-nya itu sebenarnya adalah 6-7 cm. Tapi kalau kita baru mengerjakan, kita jangan langsung membuat hairline maju sampai 6 atau 7 cm. Karena kalau hasilnya tidak baik, dan ibaratnya hasilnya tampak jarang-jarang, itu akan membuat pasien kecewa, dan dia tidak akan mau kembali lagi. Akan lebih baik kalau kita memajukan sedikit, 8 atau 9 cm, tapi hasilnya baik, pasti akan lebih senang. Nah, dan kita bisa melakukan sesi berikutnya. Karena hair transplant bisa dilakukan beberapa sesi. Oke, nah untuk prosedurnya atau penanamannya, jadi prinsipnya adalah harvest, diambil, dissecting atau trimming, sebenarnya merapikan. Selanjutnya adalah recipient site marking, hairline design, membuat recipient site, dan terakhir adalah graft placement atau penanaman. Nah, untuk follicular unit grafting pada yang harvesting, bedanya strip dan atau FUT dan FUE adalah kalau strip kita benar-benar mengambil satu area atau satu slot dari kulit dan rambut yang nantinya akan dijahit. Nah, jadi kalau pasien suka bertanya, nanti ada area rambut saya yang kosong dong, Dok? Tidak, karena kalau dijahit, dia akan hilang, tidak terlihat. Nah, dengan jahitan yang baik dan dengan teknik yang baik,
ini tidak akan menimbulkan atau tidak akan meninggalkan bekas, hanya berupa warna kemerahan yang akan hilang dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, dengan teknik yang baik, di tepi lukanya ini nanti akan tumbuh rambut, sehingga tidak akan ada area yang kosong dengan meninggalkan atau scar yang terlihat, seperti itu. Nah, untuk FUE, kita extract individual follicle unit, jadi kita benar-benar mengambil follicle satu persatu dari si rambut tersebut, menggunakan alat tertentu. Alatnya bisa punch, manual, atau dengan mesin, atau dengan yang terbaru adalah dengan atas robotik. Nah, dan rambut yang diambil dengan cara seperti ini, dia akan menyembuh sendiri dalam waktu kurang lebih 7 hari. Untuk treatment FU ini memang lebih nyaman, karena pasien bisa langsung ibaratnya membersihkan rambutnya, itu 1-2 kali 24 jam. Asal tidak menggunakan shower, karena akan mendorong graft yang ditanam. Nah, untuk step in follicular grafting, dissection atau trimming itu, kalau untuk FUT yang strip, satu strip kulit ini nanti akan dibagi-bagi, lalu akan dipilah-pilah menjadi tetap satu unit follicle. Nah, lalu setelah itu, setelah dibagi-bagi dan dikumpulkan menjadi satu persatu unit follicle yang tadi, biasanya dia dikumpulkan menjadi satu area yang satu-satu unit, 2 unit, 3 unit, untuk lebih gampang dalam saat placement-nya. Nah, untuk mendapatkan natural hair pattern tadi, kita harus melihat angle-nya, angle sudut dari rambut, karena rambut tiap orang beda-beda. Ada yang rambutnya dia lebih ke atas, ada yang lebih ke samping, ada yang lebih ke depan, dan sebagainya. Itu harus kita perhatikan. Karena kita tidak mau membuat garis rambut yang berbeda dengan garis rambut yang naturalnya pasien tersebut. Nah, dan handling graft ini sangat penting, karena handling yang buruk akan menghasilkan jaringan graftnya survival rate-nya menurun. Otomatis hasilnya pun akan buruk. Nah, kalau ini kita pakai implanter, jadi dimasukkan ke dalam alat berupa implanter dan akan kita implant ke area rambut. Nah, untuk area rambut yang bagian depan itu biasanya kita tanam yang satu persatu, bisa dilihat itu kita melakukan implanting dengan arah 45 derajat ke depan, mengikuti arah rambut aslinya. Nah, lalu setelah tindakan tersebut, post-operative care yang perlu diperhatikan adalah pasien setelah tindakan boleh pulang, karena ini memang one day care. Nah, yang perlu diperhatikan adalah area yang diambil donornya, kita aplikasikan ointment, lalu kita balut tekan dengan kasa. Nah, untuk area yang ditanam, itu biasanya kita semprot-semprot dengan NaCl, tapi tidak boleh dipegang, digosok, ataupun digaruk. Lupakan saja, tinggalkan saja, hanya disemprot saja. Nah, untuk yang bagian belakangnya atau donornya, biasanya hari kedua atau keesokan harinya, bandage-nya, perbannya boleh kita buka, dan biasanya kita aplikasikan dengan salep. Nah, komplikasi yang sering muncul, ini ada beberapa, dan komplikasi itu biasanya terbagi menjadi immediate, early, and late. Kalau immediate biasanya adalah berhubungan dengan anaphylactic reaction, berhubungan dengan reaksi-reaksi alergi yang mungkin timbul akibat penggunaan alat-alat yang kita pakai, yaitu obat anestesi dan sebagainya. Dan bisa juga dengan anesthetic toxicity, karena kita tidak memperkirakan atau tidak hati-hati dalam menggunakan anestesi atau dalam saat kita melakukan anestesi. Karena
prosedur ini dilakukan dengan anestesi lokal. Dan biasanya yang ketiga adalah perdarahan. Itu sebabnya walaupun prosedur ini seperti tidak melakukan operasi, kita tetap harus melakukan persiapan yang baik, yaitu cek laboratorium, kita harus memastikan pembukaan darahnya baik, dan kita juga harus memastikan pasien dalam kondisi yang baik. Nah, early ini adalah post operation swelling. Sebenarnya ini bukan komplikasi, ini biasa terjadi pada pasien yang kita suntikan ibaratnya tumesen untuk mencegah perdarahan. Dengan kita menyuntikkan tumesen, kita mengangkat kulit kepala sehingga saat kita melakukan harvesting ataupun implanting, alat yang kita gunakan tidak langsung mengenai pembuluh darah di bawahnya. Nah, yang selanjutnya adalah bleeding dari luka di donor. Itu sebabnya kita harus tahu anatomi, karena apabila kita tidak berhati-hati di area-area tertentu, kita bisa melukai pembuluh-pembuluh darah yang penting di daerah tersebut. Nah, bisa juga dengan perdarahan yang terus-menerus bisa juga terbentuk hematom, dan yang paling sering biasanya adalah infection. Nah, pada orang yang kurang menjaga kebersihan, tidak melakukan ibaratnya aplikasi ointment yang diajarkan, dan ibarat tidak menggunakan NaCl yang untuk disemprot dan sebagainya, biasanya mungkin akan timbul donor wound infections. Yang paling parah adalah donor site necrosis, di mana kita melakukan harvesting ataupun implanting yang terlalu berdekatan sehingga melukai jaringan dan melukai pembuluh darah. Nah, selanjutnya adalah late, itu adalah ini paling sering tapi tidak juga ibaratnya tidak mudah untuk hilang, tapi juga tidak terlalu berat untuk timbul, yaitu folikulitis. Jadi tampaknya itu dia akan seperti bisul, titik-titik banyak, jerawat yang titik-titik banyak. Tapi sebenarnya dia akan hilang sendiri. Nah, dan itu bisa di treatment dengan diaplikasikan obat salep antibiotik. Nah, satu lagi yang perlu dijelaskan adalah shock loss. Shock loss adalah area di tempat yang kita lakukan grafting atau area yang tempat kita lakukan harvesting itu karena kita mengambil terlalu banyak atau melakukan grafting dan harvesting terlalu luas, biasanya area-area sekitarnya pun akan rontok. Jadi dia akan meninggalkan area yang ibaratnya seperti botak. Jadi ibaratnya kok ditanam makin luas botaknya. Nah, ini perlu dijelaskan. Shock loss mungkin timbul, tapi dia akan kembali lagi. Paling lama sebulan. Seperti itu. Nah, yang satu lagi adalah white scar formation. Ini biasanya timbul dengan strip, di mana teknik untuk menjahitnya kurang baik, bisa juga timbul scar yang lumayan luas. Dan yang biasanya dikeluhkan adalah tumbuhnya tidak natural atau tidak tumbuh sama sekali. Seperti itu. Nah, biasanya kalau infeksi ini lebih sering pada FUT karena kita mengambil itu ada luka yang cukup luas dan perawatannya kurang baik. Nekrosis juga karena kita melakukan pengangkatan jaringan dan kita kurang memperhatikan perdarahan sekitarnya, itu bisa timbul nekrosis. Folikulitis, nah biasanya itu kita itu sebabnya kenapa kalau kita melakukan tindakan hair transplant kita harus benar-benar fokus. Karena kadang kalau kita memasukkan implan terlalu dalam, si graft terlalu dalam, dia akan bahasanya apa ya? Mendelep. Jadi dia akan tertarik ke dalam, ke bawah kulit. Nah, itu sebabnya kita harus sedikit meninggalkan area tersebut, namanya mushrooming. Jadi kita sedikit meninggalkan jaringan di atas kulit. Nah, kenapa? Untuk mencegah seperti itu, graftnya masuk ke dalam. Kalau graftnya masuk ke dalam, folikel rambutnya itu akan susah untuk menembus ke atas. Jadinya dia akan ibaratnya pas pertumbuhannya dia akan susah untuk menembus kulitnya, malah akan menimbulkan infeksi. Nah, dan biasanya kalau karena pas saat mau keluar itu akan gatal, itu biasanya pasien akan menggaruk. Trauma dari garukan itu makin menimbulkan infeksi dan menimbulkan folikulitis. Dan biasanya ini akan
hilang sendiri. Nah, kesimpulan, hair transplant ini sebenarnya adalah prosedur yang cukup lama, tapi dia sedang naik lagi popularitasnya saat-saat ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang jelas good preparation, dan kondisi pasien harus benar-benar kita perhatikan untuk menghasilkan hasil yang memuaskan. Dan yang jelas kita harus diagnosa pasiennya, kita harus diagnosa, jangan melakukan tindakan yang sia-sia, hair transplant pada pasien yang tidak seharusnya dilakukan hair transplant. Dan jangan memberikan harapan terlalu tinggi yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi si pasien, yang akan mengakibatkan pasien malah jadi kecewa nantinya. Nah, dan seperti yang tadi saya bilang, good result itu akan jadi promosi sendiri yang baik dan lebih baik daripada berbagai macam atau beribu-ribu kata-kata. Dan successful hair restoration itu membutuhkan, harus menentukan senatural mungkin bagaimana membentuk rambut dengan angle dan dengan hairline yang baik sehingga pasien tampak senormal mungkin. Karena seperti pasien-pasien estetik lainnya, pasien hair transplant ini sama demandingnya. Ini salah satu case-nya. Pada pasien ini sebenarnya dia belum terlalu mundur, tapi dia menginginkan hairline yang jelas. Nah, untuk pasien dengan hairline yang jelas, kita hanya menggunakan graf yang mono atau single graf, satu-satu. Karena seperti kita lihat rambutnya ini sebenarnya bagian depannya sudah ada sebagian rambutnya. Kalau kita memakai yang dua-dua dan sebagainya, folikelnya itu akan tampak tidak alami. Ini pasien ini dia mengeluhkan bagian pinggirannya mulai mundur dan menginginkan diisi sebanyak mungkin. Nah, pasien ini sebenarnya ada salah satu keuntungannya lagi, dia rambutnya sebenarnya masih dalam tahap yang belum terlalu thinning, jadi donornya masih bagus. Nah, jadi hasil untuk yang terlihat juga lumayan bagus. Ini juga pasien. Kalau untuk bagian depan pada pasien-pasien seperti ini, di mana coba kita lihat, ini pasiennya rambutnya dia tidak 45 derajat ke depan seperti pasien-pasien lainnya, dia lebih tegak. Nah, pada pasien dengan pasien-pasien yang kita sebut namanya Asian hair, di mana rambutnya lebih tegak, ini akan lebih sulit untuk membuat terlihat penuh. Karena kalau tegak, dia kan dari arah mata kita kan melihat kulit kepala terlebih dahulu, jadi itu akan lebih tampak kosong daripada pasien-pasien yang rambutnya rebah, ibaratnya rambutnya angle, angulasinya 45 derajat, seperti itu. Terima kasih, happy plan.